Kami menyadari bahwa kasih dan sayang-Mu menjadi sumber kehidupan buat kami. Karena itu Roh Kudus kami perlu Engkau. Engkau roh yang diberikan Bapa di dalam nama Yesus buat kami. Untuk diam dalam diri kami, menyertai kami. Menghibur kami, memimpin kami masuk dalam seluruh kebenaran. Dan mengajarkan segala sesuatu buat kami. Karena itu kami katakan kami perlu Engkau Roh Kudus. Bersinar dan berkuasalah atas hidup kami. Kendalikan hidup kami. Berikan roh hikmat dan pewahyuan itu buat kami. Sehingga kami boleh mengenal Yesus dengan benar. Dan punya pengertian takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Darah-Mu menyelimuti kami Tuhan Yesus dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Membuat jiwa kami takluk dan tunduk. Hanya pada pikiran dan perasaan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Kita akan membaca Amsal Fatsal yang ketiga. Amsal Fatsal yang ketiga ayat yang ke-13. Kita akan membaca ayat ini sampai dengan ayat yang ke-17 atau 18. Yuk, terakhir. Amsal 3. Sudah dapat semua? Yuk kita baca dengan bersuara ya. 2, 3. Berbahagia orang yang ada yang bantu saya enggak ya? Pakai mic. Amsal 3. Oh yes ya, yuk. Amsal 3 diulang yuk. Ayat 13 sampai 18 ya. Yuk, 3, 4. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Melebihi emas. Lanjut. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ia lebih berharga dari permata. Apapun yang kita inginkan tidak ada yang menandinginya. Terus. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terus. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Terus. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Perhatikan Bapak Ibu. Hari-hari ini dikatakan berbahagialah orang yang memperoleh hikmat. Saudara, saya bersyukur sekali karena kita ini diingatkan Roh Kudus bahwa jarang sekali orang berbicara tentang hikmat. Tetapi hikmat ini sangat dibutuhkan buat Anda dan saya. Karena kalau Anda dan saya memperoleh hikmat, maka Anda dan saya dikatakan berbahagia. Apa sih yang membuat kita berharga? Karena dikatakan kalau kita dapat hikmat, kita ini akan lebih daripada perak dan hasilnya lebih dari emas. Kalau Anda pernah baca Salomo ketika dia mulai menduduki tahta daripada Daud bapaknya, ketika dia ditanya sama Tuhan, kamu ingin apa? Dia enggak minta kekayaan, dia tidak minta kuasa, dia tidak minta apa-apa. Tapi yang diminta adalah hikmat dan kebijaksanaan. Kenapa sih dikatakan keuntungannya melebihi perak? Satu kali Bapak Ibu ada seorang raja yang punya burung elang.
Yang satu rombongan ini elangnya mau terbang. Tapi dia punya 2 elang yang tidak mau terbang. Raja itu bingung. Raja itu, aduh gimana nih cara untuk membuat 2 elang yang 2 ekor ini mau terbang. Maka dia bertanya kepada ajudannya atau pegawai kerajaan berkata, ada pelatih burung yang bisa membuat burung elang raja bisa terbang. Lalu ketika dipanggil si pelatih burung elang, lalu ditanya dengan raja, kira-kira kamu bisa membuat elangku ini terbang dalam berapa waktu? Berapa lama? 3 bulan cukup, baginda raja. Lalu raja berkata, oke, kerjakan. Setelah pelatih burung itu bekerja, ternyata burung elang itu tidak juga bisa terbang. Dilatih 3 bulan, tapi gak bisa terbang. Akhirnya raja itu sedih sekali. Satu kali ketika raja ada di taman, dia ngelihat 2 burung elang itu gak mau terbang. Saudara, tukang taman dari kerajaan itu, dia berkata, baginda, ada seorang petani di desa ini yang bisa membuat elang baginda terbang. Lalu baginda berkata, coba panggil petani itu. Ketika petani itu menghadap raja, ditanya, kira-kira kamu butuh berapa lama untuk membuat elangku ini bisa terbang? Petani itu menjawab, 2 jam baginda raja. Rajanya kaget, apa? 2 jam? Pelatih burung aja yang sudah profesional minta waktu 3 bulan sama saya untuk membuat elang ini bisa terbang. Kamu cuma minta 2 jam? Iya baginda. Oke, kerjakan. Tapi kalau sampai dalam waktu 2 jam elangku gak bisa terbang, aku akan potong itu kepala kamu. Petaninya berkata, siap baginda. Dia pergi dengan tukang kebun itu, pergi ke tempat di mana elang itu. Saudara, baginda raja menunggu di tempat kursinya di taman itu 2 jam. Ternyata sebelum 2 jam elang itu terbang. Melayang-layang, muter-muter di atas kerajaan itu gak berhenti-berhenti saudara. Baginda raja ini, si raja ini bingung. Apa yang dibuat oleh petani desa ini? Pelatih burung profesional aja bilang 3 bulan gak berhasil. Tapi kenapa petani ini bisa buat 2 jam elangnya berhasil? Ketika ditanya, apa yang dikerjakan petani itu? Kok bisa membuat elangku bisa terbang dalam waktu kurang dari 2 jam? Ternyata diberitahu petani itu tebang pohon di tempat elang itu bertengger. Karena pohonnya ditebang, mau gak mau elang itu terbang. Saudaraku, kenapa petani sederhana ini bisa punya ide seperti itu? Sedangkan seorang pelatih profesional 3 bulan tidak juga berhasil. Jadi saudara, hikmat itu belum tentu dimiliki oleh orang pandai. Orang pandai, orang pinter, belum tentu dia punya hikmat. Paling dia punya kepandaian yang adanya di sini, otak. Di otak sini, ini hasil sekolah. Hasil pelajaran yang didapatkan di kuliah, di universitas, dan yang didapatkan dari Google ataupun sekarang ada ChatGPT AI. Ya, Anda bisa dapatkan itu semua. Tapi hikmat itu Anda nggak akan pernah bisa dapatkan. Karena hikmat itu nggak ada sekolahnya. Hikmat itu nggak ada dosennya yang bisa mengajarkan
hikmat itu. Tapi kenapa petani sederhana ini dia bisa punya hikmat yang melebihi orang-orang yang kerja secara profesional? Karena hikmat ini petani itu didapatkan dari Tuhan. Anda mau nggak kira-kira dapat hikmat? Jawabannya di tangan Anda dan di dalam hati Anda. Ada sebuah pabrik yang sedang mencari obat untuk satu penyakit baru yang sedang melanda dunia. Profesor-profesornya kerja sampai tengah malam, tapi nggak bisa. Sudah lebih dari 3 bulan, mereka bekerja 4 bulan, 5 bulan, belum juga menemukan obat tersebut. Tapi satu kali di perusahaan farmasi itu, di pabrik farmasi itu, ada seorang apoteker yang bekerja di pabrik itu juga. Dia tinggal di mes. Saudara, hari itu dia dibangunkan Tuhan. Dan Tuhan bilang ambil pen dan kertas. Lalu dia mulai menulis apapun yang Tuhan katakan sama dia. Ditulis sama dia. Dan ternyata sudah pagi. Kadang sudah jam 5 pagi. Dia nggak tidur lagi, dia mandi dan Tuhan bilang masuk ke laboratorium sekarang. Dia masuk ke laboratorium dan dia mulai mengambil semua bahan yang sudah ditulis dia tadi pagi. Dia tulis semua dan dia mulai ambil, ditimbang sesuai dengan timbangannya, lalu diramu. Jam 8 pagi profesornya datang, profesornya kaget. Kamu kok sudah nimbang-nimbang, apa itu? Nih profesor, saya orang Jawa bilang ngeracik. Saya ngeracik ini loh, bahan ini. Ketika dilihat sama profesornya dan dicobakan ke seekor binatang, ternyata itulah obat yang diperlukan mereka. Yang menemukan bukan profesor, tapi yang menemukan seorang apoteker biasa. Yang gak sekolah ke luar negeri, gak sekolah di sekolah yang ternama. Tapi dia hanya sekolah biasa. Di sekolah yang tidak terkenal. Tapi apoteker ini bisa menemukan sebuah obat yang ditujukan untuk penyakit baru yang lagi muncul. Akibatnya, saudara, pemilik pabrik itu tahu bahwa obat yang diperlukan sudah ditemukan. Maka apoteker itu mendapat hadiah, kenaikan gaji 30 kali lipat. Apoteker itu dapat sebuah rumah, dia mendapatkan sebuah mobil, dan dia mendapat hadiah uang ratusan juta tahun itu. Maka dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Hari-hari ini dan tahun-tahun ini Anda dan saya membutuhkan hikmat. Karena hikmat ini adalah solusi atau jalan keluar yang diperlukan oleh setiap kita di dalam mengatasi pekerjaan, mengatasi rumah tangga, menghadapi keluarga, menghadapi akan bisnis. Itu kita membutuhkan yang namanya hikmat. Ya. Salomo diperhadapkan dengan 2 perempuan. Yang ketika 2 perempuan ini melahirkan anak gak ada yang tahu. Ketika 2 perempuan ini hamil juga gak ada yang tahu. Tiba-tiba mereka sudah berebut dengan seorang anak bayi. Yang satu berkata ini anakku, yang lain berkata ini anakku. Salomo bingung. Siapa sebetulnya ibu yang sesungguhnya? Maka saudara, ketika
bayi ini, dua perempuan ini menghadap Raja Salomo, saudara, dia minta keadilan dan dia minta keputusan dari raja. Raja Salomo gampang, dia cuma katakan, taruh bayi itu di meja. Lalu raja berkata, ambilkan pedang, saya akan belah bayi ini menjadi dua. Ini adil. Satu orang ibu dapat separuh kepala, satu telinga, satu mata, separuh hidung, separuh bibir, satu tangan, dan separuh badan, dan satu kaki. Adil kan? Maka satu ibu berkata, bagus tuanku, bijaksana sekali, adil sekali tuanku melakukan hal ini. Lakukan tuan. Tapi ibu yang lain teriak dan berkata, ampun tuan, jangan tuan lakukan. Aku lebih rela memberikan anakku itu kepada dia daripada dibagi dua, anakku jadi mati. Tapi ibu yang satu berkata, bagus tuanku, itu adil, itu bijaksana, bagus sekali. Maka dari komentar dua perempuan ini, Salomo tahu siapa ibu yang sebenarnya dan siapa ibu yang palsu. Karena tidak ada seorang ibu yang rela anaknya dibunuh. Tapi ibu yang asli akan lebih rela anaknya diberikan daripada dia kehilangan anaknya atau anaknya mati. Jadi kalau saudara kepingin mendapatkan hikmat ini, Anda pun akan mendapat di tangan kananmu ada kekayaan dan di tangan kirimu ada kehormatan, umur panjang. Umur panjang di mana? Tangan kanan. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Jadi jangan kebalik, bukan kaya dulu. Tapi umur panjang di tangan kanan kita, di tangan kiri kita ada kekayaan dan kehormatan. Amin. Dan kalau Anda dan saya memegang hikmat itu, Anda dan saya punya jalannya bahagia. Segala jalannya bahagia. Dan segala jalannya itu semata-mata itu sejahtera. Jadi Anda dan saya nggak perlu pusing. Anda tidak perlu bimbang. Karena perjalanan hidup Anda dan saya akan dikatakan berbahagia dan sejahtera. Dalam perjalanan hidup kita tidak ada banyak musuh. Dalam perjalanan kita tidak ada banyak lawan. Ataupun tidak banyak orang jahat yang memusuhi kita. Karena Tuhan memberikan hikmat buat Anda dan saya. Mau Anda dapat hikmat? Oke, dari mana kita bisa dapat hikmat itu? Karena saya katakan kita nggak bisa belajar dari sekolah atau dari dosen. Kita akan lihat Amsal pasal yang kedua. Amsal pasal yang kedua. Sudah? Yuk. Ayat yang ke-6. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan Baca bersama hikmat. yuk. Mana suara jemaat? 3, 4. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Siapa yang memberikan hikmat? Bukan dosenmu. Bukan universitas di mana Anda kuliah. Makanya jangan pernah bangga Anda sekolah di universitas. Diajar dengan dosen siapa. Karena yang memberikan hikmat kepada Anda dan saya adalah Tuhan. Dari mulut Tuhan keluar apa? Pengetahuan dan kepandaian. Ya. Kalau Anda dan saya dapat dari Tuhan, baru bisa. Kalau Tuhan tidak memberikan hikmat itu kepada Anda dan saya, nggak bisa. Lalu kita lihat
Hikmat itu kemana? Masuknya kemana? Masuknya ke otak, ke pikiran kita, atau masuknya di mana? Kita lihat yuk. Karena di sini 2 kali 2 4, 5 kali 5 25, 10 ditambah 10 100. Tapi hikmat itu 2 ikan, 5 ketul roti, memberi makan 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sisa 12 bakul. Amin. Kita lihat ayat yang ke-10. Pasal 2, Amsal 2 ayat yang ke-10. Baca bersama yuk, 3, 4. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan masuk kemana? Nih, dengerin. Hikmat tuh gak di sini. Tapi itu hikmat tuh di sini. Di hati. Jadi kalau ikut Tuhan Yesus, hatinya busuk, cuman rajin ke gereja, aktif pelayanan, gak pernah absen ibadah. Tapi kalau hati ini gak pernah dirubah, Anda gak akan dapat hikmat. Karena hikmatnya akan masuknya ke sini, ke hati, gak ke sini, gak ke otak. Ulang yuk, ayat 10. Karena hikmat 2, 3. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyegarkan. jiwamu. Ya, terus. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Terus. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Kenapa hikmat dan kepandaian kecerdasan diberikan dalam hati kita? Supaya kita terlepas dari, lanjut. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Orang yang mengatakan tipu muslihat. Terus. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Terus. Dan menempuh jalan yang gelap. Menempuh jalan yang gelap. Saudara, sebentar ya, habis itu dilanjutin. Saya punya teman, ketika anaknya kuliah atau sekolah di Australia, temannya anaknya ini ikut ke Australia. Karena dia menganggap anak ini baik. Maka dua nih, anaknya sama temannya anaknya ini dua-dua sekolahin ke Australia. Udah, mereka balik. Tapi setelah mereka menikah, terpisah lama, gak pernah ketemu. Setelah sekian tahun, ketemulah dengan temannya yang pernah disekolahin di Australia. Ketemu nih, akhirnya cerita singkat, kongsian. Saudara, ketika kongsian hanya dalam waktu gak sampai lebih dari 2 tahun. Teman saya ini habis-habisan. Kenapa? Anak yang pernah disekolahkan di Australia ini nyikat duitnya dia. Rumahnya dijual, uangnya tunai ada 35 miliar. Habis, semuanya habis. Sampai teman saya yang gak punya rumah, gak punya mobil, semua habis terjual. Kenapa? Ketika ketemu sama saya, anaknya bilang ini, tante, padahal temanku itu tiap kali tante, pagi itu kalau ketemu pasti bilang shalom. Pasti akan ngomong, Tuhan berkati, God bless you. Dia tunggu di bank aja, dia baca Alkitab tante. Di mobil aja dia baca Alkitab tante. Itu anak yang baik. Lalu itu kan anak teman saya ngomong. Mamanya bilang gini, padahal itu anak itu baik. Dulu. Tapi kamu gak tahu kan, setelah terpisah sekian tahun, dia juga sudah punya keluarga. Kamu tidak tahu kalau orang itu sudah meninggalkan jalan yang lurus. Dan sudah menempuh jalan yang gelap. Kita nih seringkali terkecoh. Kita seringkali terkena. Itu bukan dengan orang yang jauh yang kita nggak kenal. Tapi mungkin teman kita di masa lalu yang dulu kelihatan baik. Tapi hari ini Anda enggak tahu.
orang itu masih di jalan yang lurus atau menempuh jalan yang gelap. Tapi kalau hikmat itu menyertai Anda dan saya, Anda ketemu dengan penipu pun Anda akan tahu. Ini orang ini manis, orang ini baik, tapi sebetulnya mulutnya penuh dengan tipu daya. Hikmat Tuhan itu akan meluputkan Anda dan saya dari semua masalah. Amin. Satu kali saya didatengin anak-anak muda yang mereka mencari modal. Dan dia minta saya ngenalin dengan pengusaha atau orang kaya. Tapi lucu saudara, ketika dia duduk, ini anaknya baik, teman-temannya bilang, ini anaknya baik loh tante, ini orangnya baik tante. Dia punya istri dan 3 orang anak kembar, bla 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 bla. Tapi lucu ketika duduk di depan saya tuh melihat mulutnya begini saudara. Itu. Saya dulu kok kayak ketek ya. Mulutnya kok gitu ya. Saya gini kok kayak wong ngejek. Kayak orang mencibir, ngenyek. Kayak orang pokoknya saya ngeliat kayak munyuk itulah. Kayak ketek loh. Gitu-gitu saudara. Terus malamnya saudara saya bingung ini anak kenapa, orang ini kenapa. Tapi malamnya Tuhan itu kasih saya mimpi. Kok saya kehilangan dompet, saya kok kehilangan tas saya. Yang isinya uang dolar, Singapura, US dollar, Australian dollar, euro itu uang mata uang asing yang ada di tas itu hilang semua. Saya terbangun saudara dan saat itu Tuhan ingatkan dengan wajah orang itu yang kayak ketek tadi. Tuhan bilang gini, kalau kamu kasih duit itu ke dia, hilang duit murah balik. Dia itu gak bagus. Maka pagi itu saya bilang sorry ya, Tante Elis gak bisa kenalin kamu ke orang dan Tante Elis juga gak bisa kasih kamu modal kerja. Yang ditunjuk sama Tuhan, 2 temannya yang lain malahan. Tuhan bilang, kasih 2 anak ini. Dan ternyata itu betul. Berapa tahun kemudian saya ketemu, ternyata orang yang kayak munyuk tadi, dia sudah tinggalin istri dan anaknya. Dia sudah melakukan perselingkuhan, dia ceraikan istrinya dan dia melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bersuami orang kaya, tapi habis juga. Tapi 2 anak yang ditunjuk Tuhan itu sampai hari ini pekerjaannya diberkati Tuhan, sukses luar biasa. Amin. Tanpa hikmat Anda tidak akan pernah ngerti. Gak bisa bedain. Tapi hikmat ini akan menolong Anda supaya kita terhindar dari orang yang suka ngomong dusta, dari orang yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Lanjut. Tadi sampai ayat berapa itu? Ayat yang 13 yuk, 34. dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Terus? Yang bersukacita melakukan kejahatan. Yang bersukacita melakukan kejahatan dan bersorak-sorai tipu muslihat yang jahat. Ketika dia bisa melakukan tipu daya yang jahat, tipu muslihat yang jahat, dia bersorak-sorai. Pernah ketemu orang enggak? Yang ketika dia bisa bohongin orang, wah dia senangnya setengah mati. Dia tertawa terbahak-bahak. Oh yang lain, dia kalau bisa bohongin, melakukan tipu muslihat kepada temannya atau ke orang lain, mereka kumpul, mereka tertawa terbahak-bahak, sukacita kalau bisa ngapusi orang lain. Hikmat ini akan menolong Anda dan saya, melepaskan diri Anda dan saya dari semuanya itu. Nanti baca sendiri ya, lanjutnya ya. Karena dari perempuan jalang dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya begini. Dari mana
kita dapatkan hikmat. Dari mana? Pintar. Dari Tuhan. Caranya gimana? Memulainya bagaimana? Karena Tuhan yang memberikan hikmat. Dari mulutnya keluar pengetahuan dan kepandaian. Lalu bagaimana supaya Anda dan saya memulai bisa mendapatkan hikmat itu? Apakah Anda harus rajin berdoa? Apakah Anda dan saya harus rajin puasa? Apakah Anda dan saya rajin memberi berkat? Apakah Anda harus rajin melayani? Enggak. Dimulainya dari apa? Amsal 9 ayat yang ke-10. Kita akan membaca. Yuk baca 3, 4. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nih loh saudara. Jadi Anda ini rajin berdoa, berpuasa, pelayanan, rajin ibadah. Kalau Anda tidak takut akan Tuhan, Anda tidak akan pernah dapat hikmat. Enggak mungkin. Dimulainya hikmat itu bekerja dalam hidup Anda dan saya hanya ketika Anda dan saya takut akan Tuhan. Jangan suka ngejar-ngejar pendeta. Doain saya Bu Elizabeth, Pak Yoel, Pak Yosia. Setiap kali ada pendeta datang ke Getsemani dikejar. Doain Pak. Impartasi roh Pak. Transfer spirit Pak. Tidak akan pernah bisa terjadi. Karena kekristenan bukan ilmu ginkang dan luekang. Tapi kekristenan bicara tentang gaya hidup. Sikap hati yang berubah. Karena agama tidak bisa merubah hati. Tapi Yesus yang memberikan buat kita hati yang baru. Dan roh yang baru dalam hati kita. Amin. Belajar takut akan Tuhan. Kalau Anda suka doa dan puasa tapi Anda nggak takut akan Tuhan, percuma. Buang waktu, buang tenaga, buang duit, buang semuanya. Itu sebabnya ayo beribadahlah dengan takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan itu apa? Hah? Yang keras, yang keras. Takut akan Tuhan itu apa? Menuruti kehendak Tuhan. Terus apa lagi? Nah. Oke, gak kepanjangan ya, kita langsung aja. Kriteria takut akan Tuhan itu ada di Alkitab. Gak usah dicari kemana-mana, gak usah ngarang sendiri. Tapi kita lihat aja. Ini karena hal-hal ini hari-hari ini jarang dibicarakan di gereja. Di gereja hanya bicara tentang blessing, diberkati Tuhan, limpah, kaya, makmur, urapan. Itu semua tidak akan terjadi ketika Anda dan saya tidak hidup takut akan Tuhan. Yuk, belum, Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. 1, membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. 2, benci kesombongan. Kecongkakan. 3, kecongkakan. Tingkah laku yang jahat. 4, tingkah laku yang jahat. Dan mulut yang penuh dengan muslihat. Tipu muslihat. Ini dihafalkan. Ya. Takut akan Tuhan ada kriterianya. Makanya jangan cepet-cepet ngasih stempel tuh orang takut akan Tuhan. Nanti dulu saya ketemu dengan banyak anak Tuhan. Saya ketemu dengan banyak hamba Tuhan yang gak takut sama Tuhan. Kenapa? Jahat. Sombong. Congkak. Tingkah lakunya tidak baik. Tingkah lakunya jahat. Mulutnya penuh dengan tipu muslihat. Ini loh saudara, ada satu lagi. Mazmur 15.
Ayat terakhir tuh ayat berapa? 4. Ayat 4. Bukan terakhir. Yuk. Yang memandang hina orang yang Singgir. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang bersumpah walaupun rugi. Berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Takut akan Tuhan itu akan buat Anda dan saya jujur. Gak jadi orang pelin-pelan. Kalau kongsian untung mau, tapi kalau rugi gak mau. Itu bukan orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Coba saudara, kalau dipretelin begini ya, orang yang takut akan Tuhan, banyak kita yang gak lolos. Jujur, membenci kejahatan deh. Anda bilang gini, well saya bet aku gak jahat loh. Aku gak pernah ngambil hak orang. Oh ya? Iya. Aku gak ngambil istri orang, gak jadi pelakor ngambil laki-laki orang. Bagus. Tapi pertanyaannya gini, takut akan Tuhan. Ini hal yang kecil, benci kejahatan. Oke, benci kejahatan ya. Ini kasih contoh aja yang paling gampang, simple. Yang tiap hari kejadian. Kita mau berenang di kolam renang. Di pinggir kolam ada papan kecil tulisannya gini. Dilarang kencing di dalam kolam. Ketika Anda nyemplung kolam, udah berenang bla 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 berkali, kebelet pipis. Pertanyaan saya, Anda kencingnya gimana? Di kolam? Jujur Anda. Ya, banyak orang kencing di kolam. Kenapa? Karena dia berpikir, ketika aku kencing gak ada yang tahu, yang kerasa cuma pahaku. Orang lain gak kerasa. Yang kedua Anda berpikir, air kencingku kan tidak akan menghangatkan air sekolam. Jadi kencing aja di kolam. Bahkan ibu-ibu zaman sekarang ngajak anaknya ke sekolah minggu, ke gereja. Tapi ketika dia berenang mau pipis tanya mamahnya, kenapa? Mama aku kebelet kepipis, mama aku kebelet kepipis. Mamahnya gini, kencing di kolam. Kencing aja di kolam. Ya gak usah keluar. Nanti kalau kamu jalan kepleset dulu nanti. Itu licin, banyak airnya. Saudara, Anda memang gak tahu. Orang gak akan tahu Anda dan saya kencing di kolam. Tapi ketika Anda dan saya kencing di kolam yang tahu siapa? Diri kita dan Tuhan. Oke? Ketika di kolam renang itu ada tante-tante dan anak-anak kecil yang lagi belajar berenang. Tenggelam. Hap. Minum air kolam. Glek, glek, glek. Air kencingmu ikut keminum? Yes. Kalau Anda sehat, kalau Anda sakit, Anda sedang menyebarkan virus sakit penyakit. Bahkan hari ini baca di Google, air kencing orang sehat bercampur dengan bahan kimia kolam renang akan membuat orang yang minum air itu hatinya akan jadi keras. Serosis. Hatinya membeku. Jahat enggak? Jahat. Pergi ke hotel. Setelah mandi, handuk dikasih di bawah lantai. Lalu dipakai apa? Ngeset. Dibuat keset. Buat ngepel lantai. Kalau enggak, buat ngelap sepatu, esek. Wih, mantap. Tapi itu jahat. Sombong. Karena habis dicuci Anda suruh pakai lagi juga gak mau. Tapi Anda nyuruh orang lain pakai.
Betul apa betul? Padahal yang diajarkan Tuhan Yesus apa? Kita lihat Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebetulnya diringkas sama Tuhan Yesus 10 perintah Allah atau Taurat dan kitab para nabi itu perintahnya cuma diringkas jadi satu. Apa yang kamu ingin orang lain buat atas hidupmu, buat lebih dahulu. Kalau Anda nggak mau dikemplang orang, jangan ngemplang orang. Kalau Anda uangnya nggak mau disikat orang, jangan nyikat duit orang. Kalau Anda nggak mau ditipu, jangan nipu orang. Karena kita akan terkena hukum tabur tuai. Apapun yang kita lakukan, satu kali kita akan tuai. Tapi kalau kita selalu menabur kebaikan, kemanapun Anda dan saya pergi, Anda juga akan ketemu dengan orang baik. Amin. Saudara, hikmat ini perlu sekali. Satu kali, saya ini lagi duduk. Saya lagi duduk di sofa rumah saya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, ini gak kepikiran sama sekali nih. Tuhan bilang gini, loh, tanah di depan rumahmu tuh nganggur. Itu tanah dibeli suami saya zaman suami saya hidup. Itu tanah itu nganggur. Bangun. Tuhan bilang bangun. Saya bilang ini Tuhan bangun. Duitnya siapa Tuhan yang buat bangun? Bangun tanah itu. Buat apa Tuhan? Penginapan. Bangun penginapan di kampung. Kampung kecil, gak ada garasinya. Ya, bangun. Duitnya dari mana? Karena saya ini hamba Tuhan yang gak punya gaji, gak punya jemaat. Gak ada yang kasih saya tiap bulan jaminan, sana pelayanan, aku kasih duit. Gak ada. Saya suruh begitu, iya. Hikmat itu bekerjanya bersamaan dengan iman. Ya. Ini hikmat ini akan bersangkut paut dengan iman. Karena kalau dapat hikmat itu gak dikerjakan dengan iman, gak bisa. Hikmat itu bekerja bersama dengan iman. Nanti Anda baca sendiri ya, Yakobus 1 di ayat 5 sampai dengan 7. Nanti baca sendiri, catat. Kalau enggak nanti enggak pulang. Saudara, saya bilang gini, oke, siap Tuhan. Kalau secara otak ini, nih ya kalau menurut pikiran ya, bangun penginapan di tengah kampung. Enggak ada tempat parkirnya. Mana laku. Tapi Tuhan suruh saya bangun. Saya taat, saya melangkah. Ternyata ketika saya melangkah, tiap minggu untuk bayaran tukang dapat. Ada aja untuk bayaran tukang dan untuk beli bahan bangunan, Tuhan siapin semua. Singkat cerita jadi 13 kamar. Ya. Dengan 13 kamar itu Tuhan kasih saya nama. Namanya Tumesa. Apa saudara? Tumesa. Iya. Ketika saya sudah mau buka ini penginapan, saudara saya bilang gini, buat penginapan kok di kampung, namanya jelek lagi. Teman-teman saya pengurus Putri Sion semua bilang, bangun penginapan kok di kampung, namanya jelek lagi. Semua orang komentari, siapa yang mau tidur di kampung?
Itu kan? Saya cuma diem nggak jawab. Saya cuma senyum-senyum. Pas akhirnya karena saya cuma diem nggak reaksi apa-apa. Mereka lama-lama gemes. Gini. Ya sudah terlanjur di kampung. Sekarang bangun aja ya, namanya aja diganti. Cari nama yang keren. Paling enggak menarik orang duluan. Saya diem, saya enggak mau mengganti. Saya enggak merubah nama itu. Lama-lama teman-teman saya dan adik-adik saya gemes. Nanya gini, kenapa sih kamu enggak mau ganti nama? Apa sih artinya Tumesa? Dari bahasa apa? Artinya apa? Ketika mereka nanya saya begitu, saya tanya, kalian mau tahu arti Tumesa? Arti Tumesa adalah Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan melindungi saya. Tuhan menjaga saya. Meneme mbok apa ke sukamu. Karepmu. Pokoknya tuhnya Tuhan. Me-nya itu menyertai, memberkati. Apa harapmu? Saya. Semua bingung kaget. Mereka ketawa. Oh ya udah. Singkat cerita. Begitu penginapan ini launching. Sebetulnya ya ratingnya hampir kayak Tentrem loh. Sama lakunya. Cumanya gini. Penginapan saya kamarnya cuma 13, Tentrem ratusan. Seperti itu saudara. Singkat cerita, saya nggak pernah ngerti. Saya nggak pernah mikir, saya nggak pernah punya rencana. Tapi dari Tumesa itu, Tuhan itu memberkati benar. Itu penginapan nggak pernah kosong. Yang datang itu justru turis dari Swiss, dari Jerman, dari Belanda, dari Amerika, dari Cina, dari mana-mana. Bahkan teman-teman yang sudah punya tamu dimasukkan di hotel di pinggir jalan raya. Satu kali hotelnya penuh dipindah ke tempat kami nih Tumesa. Sejak itu gak mau pindah lagi. Dia bilang aku mendingan di Tumesa. Aku bisa tidur nyenyak. Walaupun di kampung enak gitu nyaman. Itu kan saudara. Dan yang datang itu bukan orang sembarangan. Karena tempat kami pakai syariah. Kalau yang bukan suami istri kami tolak. Kami tidak menerima. Saudara, itu nggak ada parkirnya saudara. Parkirnya mobil-mobil Fortuner, Alphard, CR-V, HR-V. Pokoknya mobil mewah-mewah itu pinggir di parkirnya di kampung. Di sepanjang jalan kampung itu. Kadang-kadang ada ayam mencolot. Nelek di atas mobilnya yang mewah. Kok ya enggak marah ya? Kok ya mereka masih mau datang lagi? Saya tuh ngelihat apa? Kok bisa begitu? Karena Tumesa. Karena Tuhan menyertai saya dan memberkati saya. Ya itulah. Yang lebih keren lagi, saya didatengin orang-orang kaya. Bu Elizabeth, saya punya tanah loh. Yuk kita bangun hotel. Tanahnya saya, bangunannya saya, Bu Elizabeth tinggal pakai namanya. Enak kan? Tapi saya bilang enggak, nanti dulu ya, aku doa dulu ya. Dan tiba-tiba ada orang dari kota lain yang minta izin sama saya. Dan orang ini buka Tumesa yang sudah mengembang keluar kota. Saya cuma lihat apa, Tuhan itu keren ya. Luar biasa loh. Enggak mahal, murah. Tapi saya cuma mau tempat itu nyaman, bersih dan fasilitasnya oke. Dan saudara, hanya dari satu Tumesa itu Tuhan berkati saya bisa ngikut kanan kiri dan mulai mengembang dan menyebar. Akhirnya Tuhan pakai cara itu. Paling enggak listrik di rumah saya sudah ikut terbayar. Dari apa? Dari penghasilan itu. Kami buka satu, saya ikut gabung sama teman-teman.
Ya sama anak saya ini, keluarganya anak saya itu Ervin. Buka misui. Yang di Semarang ini sudah keleleran misui. Gak ada yang sudah mulai melemes ya. Tapi kami buka itu di desa. Di daerah sana, Tayu sampai ke Pati itu ada jalanan namanya Bulu Manis. Di desa itu sepi. Tapi justru misui kami itu laris manis sampai hari ini. Tiap bulan itu bisa dapetin uang yang luar biasa. Sudah BIP dan sudah yang lain. Dan Tuhan berikan dengan satu modal Tumesa yang mulai berdiri. Hari ini dikasih macam-macam usaha. Dan saya tahu itu semua berkat yang dari Tuhan. Saya nggak mikir, saya nggak minta, saya nggak kepengen cari tahu. Tapi Tuhan yang bukain itu semua. Kenapa? Karena hikmat yang dari Tuhan itu yang bekerja dalam hidup kita, orang yang percaya. Kemarin sore saya ketemu dengan satu orang yang punya kedudukan cukup tinggi di satu bank. Tapi saya ngelihat orang ini ya, begitu ketemu satu perkataan, itu dari mulutnya tuh nerocos, saudara. Semestinya saya katakan, semestinya itu anak-anak Tuhan. Dia enggak orang Kristen, tapi dia seorang yang takut akan Tuhan. Hikmatnya itu luar biasa, saudara. Hikmatnya itu luar biasa. Apapun yang kita katakan, nanti dia bisa punya ide. Tiba-tiba punya ide yang lain. Buat kami ini tertawa. Iya juga ya, enggak kepikiran. Tapi saya ngelihat, kenapa? Walaupun dia bukan orang Kristen. Tapi kenapa dia punya hikmat yang begitu? Harusnya itu orang Kristen. Tapi itu hikmat, dengerin. Itu hikmat dari dunia yang luar biasa. Tapi kalau Anda dan saya mau dapatkan hikmat itu. Ayo satu ayat terakhir. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Yuk baca bersama, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Anda dan saya sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Roh Kudus. Kristus itu adalah Roh Kudus. Nama lain dari Mesias yang diurapi. Kristus itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Belajar Roh Kudus, sang hikmat Allah itu sudah ada dalam diri kita. Izinkan dia bekerja. Dengan cara apa? Mulailah hari ini belajar jadi orang yang takut akan Tuhan. Ketika Anda bergaul karib dengan Roh Kudus, tapi dalam hidup Anda ada takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan mengalir dalam hidup dan saya. Hidup Anda dan saya, mau dunia mau resesi, mau dunia ngalami masalah apapun, tapi kalau Anda dan saya takut akan Tuhan, Roh Kudus pasti akan menuntun Anda dan saya tinggal melakukan firman Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan Anda dan saya dari semua masalah dan persoalan kita. Amin. Yuk kita tundukkan kepala.